Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bu Yani Mudyati, selaku dosen formulasi kebijakan. Di sini saya Mulyanto dari kelas MKP akan memaparkan terkait formulasi kebijakan penanganan perilaku negatif wisatawan asing ketika berwisata di Bali. Yang pertama perlu diketahui bahwa paradigma pembangunan pariwisata ke depan dalam RPJMN yaitu ada tuntutan quality tourism, salah satunya adalah bagaimana kepuasan pengalaman dalam berwisata. Kemudian bagaimana sektor pariwisata dan aircraft berpengaruh dalam berkontribusi dalam perekonomian nasional, yaitu devisa, jumlah wisatawan, nilai tambah ekonomi, dan juga jumlah tenaga kerja. Kemudian bisa kita lihat bahwa Bali sebagai pengungkit pariwisata nasional, bahwa sebagaimana diketahui, Bali sebagai pusat pintu masuk wisata mancanegara sekaligus juga yang kontribusi pariwisata asing di Indonesia ada di Bali di atas 2 juta atau sebelum pandemi bisa mencapai di atas 5 juta wisatawan. Kemudian berikut ilustrasi Bali ketika masa pandemi sangat jatuh. Kemudian identifikasi permasalahan pariwisata di Bali bahwa regulasi terkait etika penyelenggaraan kepariwisataan sudah diatur pemerintah Provinsi Bali seperti Perda dan Pergub terkait dengan perlindungan simbol keagamaan, kemudian tata kelola pariwisata Bali, dan juga standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya di Bali. Kondisi di lapangannya bisa dilihat masih banyak etika-etika wisatawan asing yang tidak sesuai dengan norma yang ada, baik seperti penyelenggaraan dalam berkendara, melanggar peraturan, kemudian senjata tajam, ataupun norma-norma sosial seperti berbuat mesum di area publik dan sebagainya. Kemudian identifikasi masalah di sini bisa kita lihat dari environment, yaitu berwisata di Bali tergolong murah bagi WNA, kemudian kemudahan masuk ke Indonesia atau kebijakan bebas visa kunjungan, kemudian untuk mesin yaitu sarana prasarana mudah diperoleh WNA, kemudian untuk money yaitu anggaran pengawasan dan sosialisasi masih rendah atau belum ada. Kemudian untuk material, peran industri wisata sebagai media sosialisasi belum dilakukan. Kemudian metodenya itu belum ada tim pengawas etika WNA yang dibentuk. Kemudian untuk yaitu pelibatan masyarakat adat belum maksimal, serta SDM lokal masih ada paradigma untuk memprioritaskan WNA. Kemudian responden melalui Google Form, di sini saya menyebarkan 60 responden dengan sebaran pekerjaan dari wira swasta, ASN, karyawan swasta, BUMN, pelaku usaha pariwisata, mahasiswa, dosen, dan juga pegawai lainnya. Nih, hasil dari identifikasi masalah dengan Google Form yaitu yang pertama, 96,2% responden pernah menyaksikan dan melihat perilaku tidak etis dari wisatawan asing selama berwisata di Bali. Kemudian 75,5% responden mengetahui regulasi terkait tata krama berwisata di Bali. Kemudian 52,8% responden pernah melihat penyampaian aturan selama berwisata di Bali. Kemudian 100% responden setuju bahwa kerjasama masyarakat pemerintah dapat memperbaiki masalah etika wisatawan di Bali. Kemudian tanggapan publiknya bahwa 98,4% responden menganggap penting keterlibatan pelaku industri wisata dan juga pecalang sangat penting dalam mengendalikan etika wisatawan selama di Bali. Kemudian 93,5% responden setuju bahwa pemerintah harus memperlakukan aturan yang lebih ketat terkait perilaku wisatawan. Kemudian 58,1% responden merasa pemerintah belum maksimal mensosialisasikan aturan terkait perilaku wisatawan selama berkunjung di Bali. Kemudian agenda settingnya mengapa etika wisatawan selama di Bali itu penting, karena yang pertama mempengaruhi citra pariwisata nasional, yang kedua Bali sebagai wisata budaya menjunjung tinggi nilai dan norma adat, kemudian berpengaruh pada review wisatawan dikhawatirkan menurunkan minat berkunjung ke Bali, kemudian mempengaruhi kenyamanan wisatawan lainnya, serta menjaga keberlangsungan fasilitas dan situasi sosial. Kemudian agenda setting lainnya adalah Bali sebagai destinasi utama pariwisata Indonesia, seperti program-program prioritas Presiden juga pemerintah. Kemudian agenda settingnya yaitu dalam tataran private problem, yaitu masalahnya perilaku tidak etis dari WNA berwisata di Bali membuat tidak nyaman wisatawan lainnya. Kemudian public problemnya itu aksi arogan WNA di lokasi sakral ataupun juga destinasi wisata. Kemudian melanggar aturan berkendara serta merusak fasilitas publik. Kemudian policy issues-nya yaitu sosialisasi etika berwisata di Bali, kemudian rebranding dan pemulihan cita pariwisata Bali, kemudian pengawasan WNA yang berwisata, kemudian pelatihan hospitality bagi pelaku usaha. Kemudian sistemik agenda penertiban etika wisatawan asing berwisata di Bali, kemudian penyusunan aturan di lapangan untuk wisatawan, kemudian institusi agendanya itu adalah sosialisasi regulasi etika berwisata bagi WNA ketika berwisata di Bali. Kemudian aktor-aktor perumusan yang terlibat yaitu dari
State yaitu Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Bappenas, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Bapeda, Serta Dinas Pariwisata, Kebudayaan serta Provinsi Bali. Kemudian civil society-nya yaitu Asosiasi Pariwisata, dosen, tokoh adat, muka agama, pecalang, dan juga tokoh ada di Bali, serta private-nya itu pelaku industri wisata dan juga travel agent. Venue kebijakan dan di sini yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dan juga Pemprov Bali dengan peran dan fungsi. Kemudian mind mapping usulan alternatif solusinya yaitu yang pertama penegakan regulasi seperti pengawasan pelaku industri wisata dan wisatawan, penyusunan regulasi turunan, kemudian pemahaman aturan etika berwisata kepada stakeholder pariwisata seperti sosialisasi ke masyarakat lokal dan pelaku dan pengelola wisata, kemudian penyampaian do and don'ts kepada calon wisatawan, kemudian peningkatan kualitas destinasi pariwisata seperti dukungan program pelatihan kepada pelaku industri pariwisata, penempatan fasilitas CCTV untuk mengawasi wisatawan, kemudian pelibatan masyarakat di sini seperti membuat tim Satgas Lintas Stakeholder bersama untuk mengawasi wisatawan asing selama berwisata di Bali, kemudian pemberdayaan dan pelibatan tokoh adat, agama, dan pecalang. Kemudian yang terakhir yaitu rencana alternatif kebijakan. Yang pertama, membuat peraturan terkait pengawasan wisatawan asing, kemudian pengadaan fasilitas di destinasi pariwisata untuk pengendalian aktivitas wisata seperti misalnya CCTV, kemudian membentuk satuan tugas terdiri dari lintas stakeholder dan dengan melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan pecalang untuk menjaga kenyamanan tempat wisata, kemudian sosialisasi peraturan terkait etika berwisata kepada wisatawan negara asing dan juga WNI, kemudian mendorong penegakan aturan yang ada dalam pelayanan wisatawan yang berpotensi dilanggar WNA, seperti misalnya rental motor ataupun izin tinggal dan juga sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.